Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaul Jana dengan NIM 1020806029 dengan program studi S1 Farmasi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan memenuhi petugas mitopen yang diampu oleh Pak Imam Saputra Yamin, yang dimana kita disuruh nge-review jurnal masing-masing tentang penyakit. Di sini saya mengambil jurnal tentang pengaruh berkumur dengan rebusan air jahe terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan karisal gigi di dusun Gabus Wetan, Gampil, Seragan. Di mana tahun jurnal ini terbitnya di tahun 2010 dan penulisnya Joko Aprianto dan lain-lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berkumur dengan rebusan air jahe terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan karisal gigi di Dusun Gabus Wetan, Gemparan, Serangan. Nah, di sini ada metode penelitiannya, yang dimana metode penelitian ini adalah rancangan kuis eksperimen dengan pre and post test with you control. Nah, yang dimana teknik pengambilannya sampel dalam penelitian ini adalah purple case sample dengan jumlah 25 responden. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu karisal gigi? Yang dimana karisal gigi adalah suatu penyakit infeksi yang dapat menular dan terutama mengenai jaringan karisal gigi sehingga terjadi kerusakan jaringan keras sempat. Plek pada karisal gigi tersebut terbentuk dari campuran antara bahan-bahan air ludah seperti musin, sisa-sisa sel jaringan mulut atau leukosit, limfosit, dan sisa makanan serta bakteri. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya ambil. Yang pertama itu karakter respon berdasarkan umur. Nah, di sini kenapa sih karisal gigi itu harus ada responnya terhadap umur? Karisal gigi itu tidak memenuhi dengan umur, kecil umur atau besarnya umur. Yang dimana teman-teman bisa lihat dari tabel yang saya paparkan sekarang, yang dimana hasilnya itu menjelaskan bahwa pada golongan lansia penyakit karisal gigi dengan protol lebih menonjol karena adanya gangguan dan penurunan fungsi fisiologisnya. Nah, yang mengakibatkan terganggunya fungsi penyunggulan dan sendi rahang. Yang kedua itu ada yang namanya karakter respon berdasarkan jenis kelamin. Kenapa aja ada jenis kelamin? Nah, di mana di sini perempuan atau laki-laki itu bisa kena namanya penyakit karisal gigi. Yang dimana hasilnya menunjukkan karakter respon berdasarkan jenis kelamin. Diketahui bahwa dengan besarnya respon jenis ini kelamin, perempuan lebih banyak 18 orang ketimbang laki-lakinya. Nah, berarti di desa yang saya sebut ini yang lebih detailnya itu perempuannya lebih dari penyakit karisal giginya ketimbang laki-laki. Sini juga ada karakter responden berdasarkan pendidikan. Teman-teman bisa lihat dari tabel yang saya akan paparkan sekarang ini. Kenapa sih di pendidikan juga bisa kayak gitu? Teman-teman bisa lihat. Nah, yang keempat itu ada karakteristik respon terhadap pekerjaan. Kenapa juga ada respon terhadap pekerjaan? Kalian bisa lihat tabel yang saya paparkan. Kenapa bisa di pekerjaan juga bisa diteliti gitu? Karena di faktor pekerjaan juga bisa mengakibatkan suatu gejala karisal gigi. Di sini juga ada skala nyeri respon terhadap sebelum berkumur dengan air jahe dan juga sesudah berkumur dengan air jahe. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, sebelum dia berkumur dengan air jahe itu terdapat 400 dengan skala nyeri terkecilnya 3 orang dan skala nyeri terbesarnya 6 orang. Nah, sedangkan setelah dia berkumur dengan rebusan air jahe itu, yang dimana respondennya itu 200 dengan skala nyerinya terkecilnya 1 dan skala terbesarnya itu 5. Berarti dapat disimpulkan pengaruh berkumur dengan rebusan air jahe terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien dengan gigi karisal di Dusun Gabus Wetan, Gampil, Seragan. Diharapkan penderita karisal gigi mengalami rasa nyeri dapat bermanfaat berkumur dengan rebusan air jahe dengan mengalami nyeri pada gigi secara mandiri dan teratur. Nah, berarti di dusun itu bisa dipakai rebusan air jahe itu untuk menghilangkan tingkat kenyerian pada penyakit karisal gigi tersebut.
Sini ada kekurangan jurnal yang saya ambil, yang dimana di jurnal ini tidak memiliki volume dan halaman dan tidak tertera tanggal penulisan jurnal. Sedangkan kelebihan jurnal ini adalah mudah dipahami dan pembahasannya sangat bagus sehingga kami yang membaca mudah mengerti. Sekian, terima kasih.